Halo semuanya, kembali lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kita kali ini berjudul God Imputeth Righteousness Without Works. Kita mulai di Romans 4 verse 3. For what said the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Abraham percaya God dan diperhitungkan kepadanya righteousness atau right doing. Jadi kita lihat di sini, waktu Abraham percayanya itu bagi Tuhan adalah right doing. Jadi faith adalah right doing, dan kita tahu ini berdasarkan cerita Abraham di Kejadian 15. Abraham tidak ada right doing sebelum dia dinyatakan righteous. Dari mana kita tahu bahwa sebelumnya tidak ada right doing? Karena dia diperhitungkan righteousness. Artinya sebelumnya tidak ada right doing atau righteousness. Pertanyaannya, right doing apa yang membuat dia ada right doing? Jawabannya, percaya. Kenapa? Karena right doing yang membuat ada right doing, kata lainnya adalah faith. Karena faith termasuk right doing. Dan ketika dia diperhitungkan right doing, itu benar-benar right doing, bukanlah dianggap. Tapi bagaimana dengan setan? Setan pun percaya bahwa hanya ada satu God. Itu hanyalah intellectual, bukan right doing. Jadi percaya itu termasuk right doing. Mari kita lihat contohnya di pohon manggis. Hanya karena belum keluar buahnya, bukan berarti itu bukan pohon manggis. Waktu saya dicangkok ke pohon asli, zat-zat yang mengalir kepada saya adalah zat-zat dari pohon asli, dan itu bukanlah milik saya. Artinya, saya partake dari pohon asli itu. Dan ketika keluar buahnya, kita lihat bahwa buahnya sama. Dari buahnya lah kita tahu bahwa kita mengambil bagian dari zat pohon yang asli. Zat pohon yang asli itulah yang membuat kita menghasilkan buah pohon yang asli. Dan bisa dikatakan bahwa zat-zatnya itu numpang lewat. Tapi walaupun numpang lewat, tetap kita perlu izinkan zat-zat itu untuk mengalir. Ini seperti di Yohanes 15. Dan untuk mengizinkan zat-zat itu mengalir, artinya kita tidak melakukan sesuatu yang menghambat atau menyumbat aliran itu. Dan kita tahu bahwa daging, kalau kita layani, itulah yang menyumbat alirannya. Jadi, yang numpang lewat itu adalah kuasa yang sanggup untuk menghasilkan buah, yang mana itu tidak bisa dihasilkan oleh yang dicangkok. Dan yang dicangkok menjadi saluran untuk menghasilkan buah di dirinya sendiri. Kadang kita tidak mengerti bahwa kita sedang menggunakan usaha kita sendiri. Mari kita lihat contoh daripada salvation by works tanpa kita ketahui. Jadi, kita tahu bahwa highest privilege itu adalah untuk berkomunikasi dengan Tuhan pencipta kita. Jadi, contohnya ketika seseorang diminta untuk berdoa, tetapi orang itu tidak mau berdoa karena rasa tidak layak, artinya orang itu katakan bahwa nanti kalau saya sudah merasa layak, boleh dipinta untuk berdoa lagi. Jadi pertanyaannya, dari rasa tidak layak ke rasa layak itu adalah apa? Itu namanya salvation by works. Pertanyaannya, apakah kita bisa membuat diri kita dari rasa tidak layak menjadi rasa layak? Bukankah dengan kita berdoa dengan iman, itu sedang membereskan persoalan kita? Dan kalau kita mau membereskan tanpa doa, itu sedang berusaha dengan daging kita untuk kita dibuat layak.
Dan kalau kita sudah merasa layak, barulah kita mau diminta untuk berdoa. Kalau demikian, artinya orang yang paling tidak layaklah yang paling harus berdoa. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa by faith dengan by works beda tipis. Kita kembali lagi ke ceritanya Abraham. Percayanya Abraham Tuhan perhitungkan sebagai right doing. Artinya percaya sama dengan right doing. Dan yang memperhitungkan percaya sebagai right doing adalah God. Dan right doing itu adalah milik God. Jadi tidak bisa God salah menempatkan right doing-nya. Artinya kalau God memperhitungkan percaya itu right doing, itu tidak bisa salah. Kalau itu right doing kita, sementara itu milik God, God harus hidup dalam kita kalau itu mau menjadi right doing. Kita tidak bisa menghidupkan kehidupan orang lain. Yang menghidupkan kehidupan itu harus hidup di dalam kita sehingga right doing itu menjadi milik kita. Right doing itu adalah kehidupannya God. Dan hanya pemiliknya yang bisa menghidupkannya karena itu adalah miliknya. Orang lain tidak bisa menghidupkannya. Jadi, kita tidak bisa menghidupkan kehidupannya, tapi kita diperhitungkan kehidupannya. Maka kehidupan yang bisa dihidupkan oleh Tuhan Yesus itu hidup di dalam kita. Dan disitulah masuk Roh Kudus yang adalah rohnya Kristus yang bisa berdiam di dalam kita. Karena kalau tidak ada rohnya Kristus, apa yang akan berdiam di dalam kita? Roh Kristus bisa berdiam di dalam kita, tetapi tubuhnya tidak bisa berdiam di dalam kita. Pertanyaannya, kehidupan Bapa di dalam anak bukanlah kehidupan anak. Apakah kita setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Kita tahu bahwa oknum yang satu tidak bisa menghidupkan kehidupan oknum selain dia. Dan kita tahu bahwa kehidupan Bapa dalam anak bukanlah kehidupan anak. Dalam konteks ini, kehidupan anak bukan kehidupan Bapa. Artinya, kehidupan bisa artinya bukanlah kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kehidupan Yesus sama dengan kehidupan Bapa. Artinya, kehidupan yang berbeda bukanlah artinya kehidupan yang sama. Kehidupan Bapa dan kehidupan anak beda tapi sama. Bedanya, waktu Yesus di bumi, Bapa di surga. Tetapi samanya adalah dalam kebenarannya dan ketidaksalahannya. Artinya, kehidupan belum tentu artinya kehidupan. Kalau berbicara kehidupan, yaitu kebenarannya, artinya bukan setiap langkahnya di copy and paste. Mari kita lanjut ke Roma 4 ayat 4. Di sini kita lihat bahwa ada worketh, dan kita tahu bahwa ini adalah work of the flesh, dan upahnya tidak diperhitungkan of grace. Tapi setelah bekerja sekarang dia berhutang. Jadi upahnya sekarang kamu berhutang. Dan kalau gajinya adalah hutang, artinya kamu belum terima gaji. Karena kalau sudah terima gaji, sudah dibayar hutangnya. Pertanyaannya, apa gajinya yang dia berhutang? Itu adalah kehidupannya. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan belum terima gaji itu karena belum mati. Karena belum mati, kita berhutang kehidupan untuk membayar kehidupan itu. Pertanyaannya, kenapa kita masih berhutang? Itu karena kita belum mati. Orang yang melayani daging berhutang, dan hutangnya adalah harus membayar hutangnya dengan nyawanya. Kalau pekerjaan apa di mana upahnya bukanlah kematian? Jawabannya adalah faith. Kalau pekerjaannya faith, kata lainnya works yang right doing atau works of righteousness. Kalau pekerjaan yang menghasilkan hutang, itu pekerjaan flesh. Kalau pekerjaan kita untuk melayani daging, ujungnya hutang karena kita berdosa. Dan hasil kerja dosa adalah kematian. Dan kematian itu artinya
kehidupan harus dihentikan, dan hanya dengan cara demikianlah kita membayar hutangnya. Kalau orang bekerja dan upahnya bukan kematian, artinya paling kurang pekerjaannya bukan flesh. Artinya pekerjaannya namanya adalah right doing atau righteousness, dan itu adalah pengungkapan iman. Artinya orang yang berdosa tidak beriman. Dan kita tahu bahwa flesh adalah wrongdoing, dan kematian itu adalah hasil dari wrongdoing. Dan wrongdoing kata lainnya adalah unrighteousness. Kalau ada righteousness hasil pekerjaan saya, artinya saya tidak perlu iman, karena lawannya faith adalah works, dan kalau sudah bisa dengan works, untuk apa pakai iman? Jadi kalau righteousness kita by works, kita berhutang kepada Tuhan. Pertanyaannya, kalau bisa righteousness diperoleh melalui works, artinya apa? Kalau memang ada righteousness by the works of the flesh, apa artinya? Artinya, saya tuntut dari Tuhan untuk membayar hutangnya kepada saya. Karena kita melakukannya melalui hasil kita dan hasil kerja kita harus dibayar. Dan kalau berhasil, Tuhan yang harus membayar saya. Dan kalau tidak berhasil, saya yang harus membayar kepada Tuhan. Kita tahu bahwa semua good gifts itu adalah Tuhan yang berikan. Apakah bisa kalau semua yang kita terima dari Tuhan, lalu kita tuntut Tuhan untuk membayar hasilnya? Tidak bisa. Makanya jangan harap ada righteousness by the flesh. Karena kalau ada, ketika masuk surga, kita akan menuntut dari Tuhan untuk membayar hutangnya. Kalau Tuhan yang memberikan semuanya, bagaimana bisa Tuhan yang harus membayar hutang? Bagaimana bisa kita menuntut Tuhan? Semua yang kita hasilkan adalah pemberian dari Tuhan, dan kita tahu itu adalah grace berdasarkan Efesus 4. Dan itu yang membuat kita menghasilkan sesuatu, dan kita adalah miliknya Tuhan, walaupun kita sudah melayani setan. Jadi apakah bisa kita kalau menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, lalu menghasilkan dan kita menuntut Tuhan untuk bayar? Jawabannya tidak bisa. Kita lihat di Roma 11 ayat 35. Apakah bisa Tuhan yang memberikan kepada kita dan waktu dihasilkan Tuhan yang harus bayar? Pertanyaannya, nafas yang kita gunakan waktu kita bekerja miliknya siapa? Jadi, orang tidak dibuat righteous melalui pekerjaannya, tapi orang yang just bekerja. Orang yang just tidak bisa dibuat just hasil pekerjaannya, tapi dia bekerja hasil percayanya. Kerja ada dengan iman atau tanpa iman. Kita lanjut ke Roma 4 ayat 5. Di sini, bagi dia yang tidak bekerja atau flesh, tapi percaya itulah kerjanya. Jadi, kalau saya tidak mau kerja, percaya saya itulah kerjanya. Karena percaya itu termasuk kerja. Kita lanjut di Roma 4 ayat 6. Dikatakan bahwa God impute atau declare righteousness tanpa works. Dan ini adalah berkat. Jadi berkatnya adalah untuk dideclare righteous tanpa usaha flesh. Artinya kalau dengan usaha flesh itu adalah curse atau kutuk. Works of the flesh. Kita lanjut di Roma 4 ayat 7. Apa artinya untuk saya dideclare righteous tanpa works of the flesh saya? Kalau saya dideclare righteous tanpa works of the flesh, itu karena yang bukan right doing saya diperhitungkan sebagai punya saya. Apakah bisa saya right doing yang bukan saya punya, sementara masih ada dosa hasil wrongdoing? Tidak bisa. Kalau mau diberikan right doing, hasil wrongdoing sudah harus tidak ada. Jadi di dispensasi wrongdoing saya apa? Sebelum kita menjawab itu, mari kita bahas sama-sama. Kita tahu bahwa hasil wrongdoing adalah dosa. Kenapa hasil wrongdoing harus disingkirkan? Karena kalau masih ada
penagihnya datang ke pintu setiap hari untuk menagih. Apakah kita mau sudah righteous lalu ditagih-tagih lagi? Tentunya tidak. Hanya karena hasil wrongdoing sudah dibereskan, wrongdoing masih bisa ada kapan saja. Karena yang diampuni adalah hasil wrongdoingnya, bukan wrongdoingnya. Artinya, saat saya dikatakan righteous, jangan harap saya langsung dibawa ke surga. Hasil wrongdoing haruslah dibereskan, sehingga ketika kita right doing, artinya kita tidak wrongdoing. Waktu ada yang dibereskan, apa yang tidak dibereskan? Yang tidak dibereskan adalah wrongdoing. Artinya, wrongdoing masih bisa di-doing. Tapi sekarang sudah right doing, sehingga wrongdoing tidak di-doing. Jadi, wrongdoing tidak di-doing, walau kemungkinannya ada. Sekarang mari kita lihat cerita kenyataan dari apa artinya sins are covered by right doing. Kita tahu bahwa dosa kita ditransfer ke domba, dan domba mencurahkan darahnya sebagai tanda pembayaran kehidupan kita dalam kematiannya. Dan ketika darah tercurah juga dosa kita. Lalu dosa dan darah itu dibawa ke Ka'bah. Dan kalau kita membuktikan dalam kehidupan kita, kita tidak pernah berdosa lagi, yang ada catatan dosa itu dengan darahnya di blood out. Dan itu namanya adalah final atonement. Jadi Tuhan katakan, kamu tidak akan berdosa lagi. Dan kita tahu, di cover itu artinya ditutup dengan life atau right doing-nya Tuhan Yesus. Dan akan tetap ditutup dengan catatan right doing-nya terus dilakukan. Dan kalau melakukan right doing terus, sampai di cleanse all unrighteousness, darah yang mengandung catatan dosa itu di blood out. Sehingga tidak ada lagi ingatan dosa, dan setan pun tidak bisa menggoda lagi untuk mengatakan dosa itu karena sudah tidak ada lagi. Itu namanya bukan sacrificial atonement, tetapi final atonement. Dan kita tahu bahwa sacrificial atonement itu bukanlah darah domba, karena domba tidak bisa membayar. Yang selama ini domba digantikan dengan darah Yesus. Kematian itu sudah tidak dituntut lagi. Dan itu namanya atonement. Waktu Yesus mati tidak bisa dituntut kematian lagi. Bisa dituntut kematian kalau setelah dibayar kita berbuat dosa lagi. Artinya setelah kematian kita sudah tidak bisa dituntut lagi. Dan sisa hidup kita seperti sebagaimana setan tidak bisa menuntut lagi. Dan kalau sejak itu kita hidup tidak bisa dituntut lagi, pertanyaannya untuk apa lagi ada setan? Jadi, hanya karena kita diampuni, belum berarti bahwa dosa kita jamin tidak dikembalikan, karena buktinya masih ada. Kenapa? Karena setelah diampuni, Yesus katakan jangan berdosa lagi. Artinya, dosa yang sudah diampuni sedang pending untuk dikembalikan atau ditiadakan, tergantung dari kehidupan kita sejak kita dibuat righteous. Apakah kita kembali berdosa lagi? Kalau kita berdosa lagi, semua dosa yang sudah diampuni dikembalikan lagi kepada kita. Apakah karena sudah diampuni, sudah hilang dosanya? Tidak, tetapi itu ditutupi oleh darah, dan ini adalah bahasa sanctuary. Dosa dan darah itu, kalau kita buktikan bahwa kita percaya Tuhan dan tetap right doing sampai kita dimeteraikan, itu di blood out. Dosa dan darahnya di blood out di cleanse sanctuary. Waktu di cleanse sanctuary itu, karena Tuhan sudah jamin kita tidak akan cetak dosa lagi. Kalau setan gagal untuk membuat kita terima kayu salib, dia berusaha untuk kita cetak dosa lagi. Karena kalau kita sudah dimeteraikan, kita sudah di luar jangkauan setan untuk ditumbangkan. Kalau untuk diampuni, masih dalam jangkauan setan tanpa ada perubahan. Jadi setan bisa goda, tapi Tuhan tahu bahwa kita tidak akan jatuh lagi kalau sudah di blood out. Pertanyaannya, bagaimana di cover? Saya masih ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, tapi itu bukanlah dosa kalau kita tidak layani.
Kalau saya mengikuti Kristus terus, itu di cover dan di hari penghakiman, waktu dilihat di bawah covernya sudah bersih. Karena yang saya ungkapkan adalah yang cover saya. Yang di cover sudah sama dengan yang mengcover. Sama artinya live dan copy and paste live kebenarannya dan ketidaksalahannya. Barulah kita siap dirubahkan dari mortal ke immortal untuk bisa melihat God. Kalau saya berdosa lagi, artinya saya pilih untuk wrongdoing. Artinya saya harus tolak yang cover saya dan sekarang saya telanjang. Dan Tuhan melalui rohnya bekerja lagi untuk mengembalikan. Karena kalau satu kali kita salah dan langsung selesai, tidak ada yang akan selamat. Dan karena bukan hanya satu kali, padahal kita tahu bahwa dosa itu sangatlah jijik, kita bisa lihat betapa Tuhan sangat panjang sabar dan sangat mencintai kita sehingga Dia tidak mau untuk kita mati. Kita hidup untuk yang mati untuk kita, untuk Bapa dan Tuhan Yesus anaknya. Makanya dikatakan kita harus saking lebih cinta Tuhan, kita benci suami, istri, anak, dan lain-lain. Karena tidak bisa mereka lebih dari Tuhan. Dan kita kembali lagi ke jawaban yang ditanyakan di atas. Artinya, di dispensasi wrongdoing saya apa? Saya tahu di situ dihasilkan dalam kehidupan kemanusiaan Tuhan Yesus right doing saya. Kenapa di situ dihasilkan right doing saya? Karena di situ hanya bisa saya wrongdoing. Siapa yang bisa menghasilkan right doing di dispensasi wrongdoing saya? Jawabannya bukan saya. Bukan saya, kategorinya adalah apa? Kategori saya adalah apa? Roma 3 ayat 23 katakan kategori saya adalah berdosa. Dan Yesus tidak termasuk di Roma 3:23. Artinya yang bukan saya ini adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa Yesus menghasilkan right doing dalam kemanusiaannya di dispensasi wrongdoing saya? Karena di dispensasi itu saya hanya bisa wrongdoing. Dan kalau saya percaya semua hasil wrongdoing saya diampuni dan semua wrongdoing saya tidak usah dilakukan lagi waktu saya mendapatkan right doing-nya Tuhan Yesus di dispensasi selanjutnya.